Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai makalah kami dengan judul Metode Dakwah Para Wali Songo, dengan anggota saya sendiri, Ninang Febriana Naurisa dan Pipit Lia Pazira. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai dakwah Sunan Muria atau Raden Umar Said. Raden Umar Said adalah salah seorang wali songo yang banyak berjasa dalam menyiarkan agama Islam di Pulau Jawa, di daerah pedesaan. Beliau lebih dikenal dengan Sunan Muria karena pusat dakwahnya dan makamnya terletak di Gunung Muria. Beliau adalah putra dari Sunan Kalijogo dan Dewi Saroh. Dalam menyiarkan agama Islam, beliau sama seperti ayahnya, yaitu dakwah dengan halus, ibaratnya mengambil ikan tanpa membuat keruh airnya. Sasaran dakwah Sunan Muria ini yaitu para pedagang, nelayan, dan rakyat jelata. Beliau adalah satu-satunya wali yang berdakwah dengan mempertahankan kesenian gamelan dan wayang. Beliau juga menciptakan tembang sinom dan kinanti. Beliau banyak mengisi tradisi Jawa, nuansa Islami, nelung dino, pitung dino, nyatus dino, dan sebagainya. Lewat tembang-tembang yang diciptakannya, Sunan Muria mengajak umatnya untuk mengamalkan ajaran Islam. Karena itulah Sunan Muria lebih senang berdakwah dengan sasarannya yaitu rakyat jelata daripada kaum bangsawan. Cara dakwah inilah yang menyebabkan Sunan Muria sebagai yang berdakwah topongeli, yaitu menghanyutkan diri dalam masyarakat. Kisah topongeli yang dilaksanakan oleh Sunan Muria mengingatkan pada lakon pewayangan Dewa Ruci yang sering dipagelarkan dalam pertunjukan wayang oleh Sunan Kalijaga. Dalam melakukan dakwah Islam, Sunan Muria memilih pendekatan dakwah seperti ayahandanya, yaitu Sunan Kalijaga. Tradisi keagamaan lama yang dianut masyarakat tidak dihapuskan, melainkan diberi warna Islam dan dikembangkan menjadi tradisi keagamaan Islam yang baru yang berkhas Islam, seperti tradisi bancaan dengan tumpeng yang biasanya dipersembahkan ke tempat-tempat angker diubah menjadi kenduri, yaitu upacara mengirim doa kepada leluhur dengan menggunakan doa-doa Islam di rumah orang yang mengadakan kenduri. Dalam usaha menyiarkan ajaran Islam sesuai pemahaman masyarakat, Sunan Muria mengikuti jejak Sunan Kalijaga dan wali-wali yang lain, yaitu melalui bahasa tembang. Sebagaimana Sunan Kalijaga, Sunan Muria menjalankan dakwah Islam melalui pendekatan budaya. Dalam seni pewayangan, misalnya Sunan Muria diketahui suka menggelar sejumlah lakon carangan pertunjukan wayang gubahan Sunan Kalijaga seperti Dewa Ruci, Dewa Srani, Jamus, Kalimosodo, dan lainnya. Jadi dapat kita ketahui bahwa metode dakwah Sunan Muria dalam menyebarkan ajaran Islam di tanah Jawa yaitu yang pertama, dakwah dengan topongeli, yaitu menghanyutkan diri dalam masyarakat. Yang kedua, dakwah dengan menggunakan akulturasi bahasa, akulturasi budaya maksudnya. Dan yang ketiga, mempertahankan kesenian gamelan dan pewayangan. Dan yang keempat, dakwah dengan menciptakan tembang-tembang Jawa.
Untuk pembahasan yang kedua adalah metode dakwah Sunan Kudus atau Ja'far Shadiq. Sunan Kudus atau Ja'far Shadiq menyiarkan agama Islam di daerah Kudus dan sekitarnya. Beliau memiliki keahlian khusus dalam bidang agama, terutama dalam ilmu fikih, tauhid, hadis, tafsir, dan logika. Nah, karena itulah di antara wali songo hanya beliau yang mendapatkan julukan wali al-ilmu atau wali yang memiliki ilmu yang sangat luas. Nah, karena keluasan ilmunya, beliau banyak didatangi oleh penuntut ilmu dari berbagai daerah Nusantara. Dalam melaksanakan dakwah dengan pendekatan kultural, Sunan Kudus menciptakan berbagai cerita keagamaan. Yang paling terkenal adalah Gending Mas Kumambang dan Mijil. Adapun cara berdakwah Sunan Kudus adalah dengan mendekati masyarakat untuk menyelami dan memahami apa yang diharapkan masyarakat. Dalam hal dakwah langsung ke tengah masyarakat, memanfaatkan jalur seni dan budaya beserta teknologi terapan yang bersifat tepat guna dan dibutuhkan masyarakat, membiarkan adat istiadat lama yang sulit diubah. Kemudian merangkul masyarakat Hindu seperti larangan menyembelih sapi, karena dalam agama Hindu sapi dianggap sebagai hewan suci dan keramat. Ada kisah menuturkan bahwa suatu ketika Sunan Kudus mewanti-wanti penduduk untuk tidak memakan daging sapi dan menyembelihnya, karena merasa berhutang budi kepada sapi-sapi saat Sunan Kudus dalam perjalanan dakwahnya tersesat di daerah lembah berhutan-hutan. Kemudian beliau mendengar suara genta yang ternyata itu adalah dari sekawan sapi yang sedang berjalan. Kemudian beliau mengikuti sapi-sapi tersebut dan sampai ke pedesaan. Nah, karena itulah Sunan Kudus melarang untuk menyembelih atau memakan daging sapi. Nah, di sini saya Pipin Fazira. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Dina Febriana Nauriesa mengenai dakwah para wali songo. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang dakwah dari Sunan Gunung Jati dan Sunan Tembayat. Yang pertama kita masuk pada materi dakwah dari Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati sendiri adalah salah satu ulama besar yang berjasa menyebarkan ajaran agama Islam di wilayah Jawa Barat, khususnya di wilayah Cirebon. Sunan Gunung Jati ini lahir di Mesir kurang lebih pada tahun 1448 Masehi dari seorang ayah yang merupakan salah satu raja di Mesir, yaitu namanya Syarif Abdillah, dan ibunya yang merupakan keturunan dari Prabu Siliwangi, yaitu Nyi Rara Santa. Nah, Sunan Gunung Jati sendiri merupakan keturunan dari Raja Mesir yang termasyhur, yang bisa dikatakan masyhur dan religius, dan beliau mendapatkan kesempatan untuk menggantikan posisi ayahnya sebagai raja. Namun di sini perlu diketahui bahwa Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah ini lebih memilih untuk mengajarkan ajaran Islam daripada harus terjun ke dunia politik atau menggantikan posisi ayahnya sebagai raja. Nah, pada akhirnya posisi raja ini digantikan oleh adik dari Syarif Hidayatullah, yaitu Syarif Nurullah. Nah, Sunan Gunung Jati sendiri ketika sampai di Indonesia, beliau datang ke Banten. Di sana beliau melihat bahwa Islam telah berkembang pesat sebagai hasil dari perjuangan Sunan Ampel. Dari sini, Sunan Gunung Jati ingin atau berguru kepada Sunan Ampel. Kemudian ketika proses pembelajaran dari Sunan Ampel,
Sunan Gunung Jati ditugaskan untuk mengajarkan ajaran Islam di wilayah Cirebon. Sunan Gunung Jati sendiri memiliki beberapa talenta atau keilmuan yang diantaranya bahasa, pengobatan, politik, ahli siasat perang, ahli budaya, dan masih banyak lagi yang lainnya yang bisa teman-teman baca di dalam makalah. Contohnya yang pertama itu ahli dalam hal pengobatan. Nah, Sunan Gunung Jati ini bisa melakukan operasi tanpa pembedahan karena keistimewaan beliau dikaruniai sebuah keistimewaan oleh Allah. Dalam proses Islamisasi sendiri, Sunan Gunung Jati menerapkan beberapa metode yang digunakan untuk mempermudah menyampaikan ajaran agama Islam. Nah, metode-metode tersebut diantara lain yang pertama ada Mau'izatul Hasanah, yaitu salah satu metode dakwah dengan menggunakan cara-cara yang baik. Nah, yang kedua adalah bil hikmah, artinya penyampaian atau proses Islamisasi dengan kebijakan. Yang ketiga ada tarbiyatul ummah, artinya dakwah didasarkan pada pengklasifikasian atau tahapan-tahapan. Ini contohnya misalnya jenjang pendidikan. Yang keempat itu ada metode pembentukan dan kaderisasi. Di sini maksudnya beberapa orang dilatih untuk dijadikan kader atau ulama untuk nantinya ditugaskan menyebarkan atau mensebarluaskan ajaran agama Islam kepada orang lain. Selanjutnya ada metode kerjasama, dan yang terakhir adalah metode musyawarah. Selanjutnya ada pun manfaat yang bisa diambil dari metode dakwah yang digunakan oleh Sunan Gunung Jati adalah kita sebagai guru bisa memberikan pemahaman kepada murid untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga memiliki rasa toleransi yang tinggi dan bisa bertukar pikiran dengan orang lain tanpa harus saling menyakiti. Nah, yang kedua, sebagai salah satu upaya untuk mengenalkan Allah sedini mungkin agar nantinya mendapatkan kebenaran yang mutlak. Selanjutnya adalah metode dakwah dari Sunan Tembayat. Sunan Tembayat sendiri nama lainnya yaitu Sunan Pandanaran, yang mana berdasarkan informasi yang saya himpun ada beberapa versi mengenai silsilahnya. Ada yang mengatakan bahwa Sunan Tembayat ini adalah Adipati Semarang kedua, dan ada juga yang mengatakan bahwa Sunan Tembayat ini merupakan Raja Brawijaya kelima. Sunan Tembayat sendiri merupakan seorang bupati yang memiliki kekayaan yang cukup banyak. Nah, di sini beliau tertarik akan Sunan Kalijogo yang pada saat itu bertempat tinggal di Gunung Jabal Khat. Nah, karena beliau ketertarikannya dengan kelebihannya, akhirnya beliau memutuskan untuk menjadi murid dari Sunan Kalijogo. Nah, untuk menjadi murid dari Sunan Kalijogo, Sunan Tembayat ini diberikan beberapa syarat oleh Sunan Kalijogo, yaitu Sunan Tembayat ini disuruh untuk meninggalkan segala urusan duniawinya untuk mengikuti Sunan Kalijogo dan menyebarkan ajaran agama Islam, karena dikhawatirkan dengan kekayaan yang cukup banyak ini nantinya apa yang dia sampaikan tentang ajaran Islam akan mudah luntur. Metode dakwah yang digunakan oleh Sunan Tembayat diantaranya adalah dikenal dengan istilah nama Patambayatan. Apa Patambayatan ini? Adalah metode dakwah dengan cara bermusyawarah. Jadi mereka itu orang-orang yang akan diajarkan ajaran agama Islam disuruh berkumpul dengan menjunjung tinggi persaudaraan dan kekeluargaan. Kemudian peranan Sunan Pandanaran dalam penyebaran agama Islam di daerah Klaten diantaranya yaitu beliau berhasil memakmurkan masjid yang ada di sana. Kemudian Sunan Pandanaran juga berhasil mensinkretismekan ajaran agama Islam ke dalam ajaran agama Hindu atau adat kebudayaan yang melekat sebelumnya. Jadi dipadukan ajaran Islam dimasukkan ke dalam kebudayaan yang telah
dijalankan oleh masyarakat setempat, karena tidak mudah bagi mereka untuk menerima hal baru dari luar karena aliran dinamisme dan animismenya terlalu kuat. Jadi dengan cara bertahap, pelan-pelan, beliau memasukkan ajaran agama Islam ke dalam kebudayaan tersebut. Jadi tanpa menghilangkan budaya yang sudah ada. Perlahan-lahan banyak sekali orang yang tertarik dan meminat untuk masuk dan memeluk ke dalam ajaran agama Islam sendiri. Baik, mungkin cukup itu materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini mengenai metode dakwah para wali songo. Selanjutnya mari kita lanjutkan ke sesi diskusi di grup WhatsApp. Saya sebagai pemakalah dari kelompok 9 mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua, dan saya mengucapkan juga permohonan maaf apabila ada kekeliruan kalimat yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, dan akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.